Ikan ini disebut nila merah karena merujuk pada warna tubuhnya yang cenderung kemerahan atau oranye. Meskipun warna tersebut dapat bervariasi tergantung pada faktor genetik, lingkungan, dan pakan yang diberikan. Dalam video kali ini, hanya akan dibahas mengenai faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi hasil budidaya, tapi sering dilupakan oleh para pembudidaya. Untuk informasi lain mengenai budidaya ikan nila merah, bisa sobat simak pada video sebelumnya. Ikan nila merah memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk bisnis budidaya. Ikan nila merah memiliki pertumbuhan yang cepat. Dalam kondisi yang optimal, ikan ini dapat mencapai ukuran panen yang diinginkan dalam waktu relatif singkat. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menguntungkan bagi para peternak yang menginginkan hasil yang cepat dan efisien dengan nilai komersialnya yang tinggi. Agar budidaya ikan nila merah berhasil, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti pengelolaan kualitas air, pemilihan bibit yang berkualitas, manajemen pakan yang baik, serta pemantauan terhadap kesehatan ikan. Keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang budidaya ikan nila merah sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam usaha ini. Jika sobat ingin mengembangkan usaha budidaya ikan nila merah dengan tujuan mendapatkan ikan yang cepat besar, berikut adalah beberapa langkah yang dapat sobat ikuti. Yang paling penting, carilah bibit ikan nila merah yang berasal dari keturunan unggul. Pilih bibit yang memiliki riwayat genetik yang baik, dengan pertumbuhan yang cepat dan daya adaptasi yang tinggi. Ketahui juga riwayat reproduksi dan seleksi bibit tersebut untuk memastikan kualitasnya. Sobat bisa mendapatkannya dari sumber yang terpercaya, seperti peternak ikan yang memiliki reputasi baik. Ikan nila merah yang bagus memiliki warna yang cerah, merata, dan tidak ada perubahan warna yang mencolok. Pastikan pola tubuhnya konsisten dan tidak ada perubahan yang aneh, seperti adanya garis-garis yang tidak wajar atau pola yang tidak teratur. Pilih yang gerakannya aktif, lincah, dan sehat. Hindari memilih bibit yang memiliki luka, cacat, atau tanda-tanda penyakit seperti berwarna kusam, berlendir, atau terdapat bintik-bintik pada tubuhnya. Selain itu, usahakan memilih yang ukuran dan bobotnya seimbang. Bibit yang ideal memiliki ukuran seragam dan bobot yang proporsional. Hindari memilih bibit yang terlalu kecil atau terlalu besar, karena dapat memengaruhi pertumbuhan dan keseragaman ikan nila merah di kolam. Dalam budidaya ikan nila merah, memilih sistem budidaya yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Ikan nila merah bisa dibudidayakan di berbagai sistem budidaya yang umum. Salah satu sistem budidaya yang bisa sobat gunakan adalah sistem kolam tanah. Sistem ini merupakan metode tradisional yang umum digunakan dalam budidaya ikan nila merah. Kelebihan dari sistem ini adalah biaya investasi yang lebih rendah, mudah dilakukan, dan cocok untuk skala kecil. Namun, perlu diperhatikan manajemen kualitas air dan kebersihan kolam agar hasil budidaya optimal. Sistem lain adalah kolam terpal. Sistem ini menggunakan kolam terpal atau liner sebagai wadah budidaya. Kolam terpal memiliki kelebihan dalam hal pengaturan air yang lebih baik, mengurangi risiko pencemaran lingkungan, dan memudahkan pengontrolan suhu air. Selain itu, sistem ini juga fleksibel karena dapat dipasang dan dipindahkan sesuai kebutuhan. Namun, biaya investasi awal yang lebih tinggi serta perawatan terpal yang baik menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sobat juga bisa memanfaatkan sistem karamba jaring apung yang bisa dilakukan di perairan seperti danau, sungai, atau waduk. Kelebihan dari sistem ini adalah aliran air yang lebih baik, pertukaran oksigen yang lebih baik, serta kebebasan dari masalah yang terkait dengan kualitas air kolam. Namun, perlu perhatian ekstra terhadap keamanan karamba dan pengendalian ikan predator. Ikan nila merah juga cocok untuk sistem resirkulasi dan bioflok. Sistem seperti ini menggunakan teknologi canggih untuk mengatur kualitas air secara terus-menerus, dengan mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi limbah. Sistem ini memungkinkan budidaya ikan nila merah dalam lingkungan terkontrol, sehingga dapat diterapkan di dalam ruangan atau area terbatas. Namun, biaya investasi dan operasional yang tinggi menjadi pertimbangan dalam sistem ini. Dalam memilih sistem budidaya yang tepat, perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti skala budidaya, lahan yang tersedia, ketersediaan air, kondisi lingkungan, dan kemampuan finansial. Pakan berkualitas sangat penting dalam budidaya ikan nila merah untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan ikan yang optimal.
Pastikan pakan yang sobat berikan memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Nutrisi penting yang dibutuhkan oleh ikan nila merah meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein merupakan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh ikan, sedangkan lemak berperan dalam penyediaan energi. Karbohidrat, vitamin, dan mineral juga diperlukan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung fungsi fisiologis ikan. Berikan variasi jenis pakan kepada ikan nila merah, seperti pelet, cacing sutra, ulat Hongkong, atau lumut air. Variasi pakan akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dan memastikan ikan tetap memiliki nafsu makan yang baik. Sesuaikan juga ukuran partikel pakan dengan ukuran mulut ikan nila merah. Jika ikan masih kecil, berikan pakan dengan partikel kecil agar lebih mudah dikonsumsi. Seiring pertumbuhannya, tingkatkan ukuran partikel pakan secara bertahap. Selain memberikan pakan berkualitas, perhatikan juga manajemen pakan yang baik. Jaga kebersihan kolam agar pakan tidak terbuang percuma dan memperhatikan frekuensi pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Monitor pertumbuhan ikan secara teratur dan sesuaikan jumlah pakan jika diperlukan. Tetapkan jadwal pemberian pakan yang konsisten untuk ikan nila merah. Pemberian pakan secara teratur dan disiplin akan membantu menjaga keseimbangan nutrisi dan memastikan ikan mendapatkan asupan pakan yang cukup. Tentukan jumlah pakan yang tepat untuk setiap pemberian. Jangan terlalu sedikit atau juga terlalu berlebihan yang dapat menyebabkan pencemaran air. Amati respons ikan terhadap pakan yang diberikan. Perhatikan pertumbuhan, kesehatan, dan tingkat konsumsi pakan ikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan atau masalah kesehatan, evaluasi jenis dan kualitas pakan serta sesuaikan manajemen pakan secara tepat. Dalam budidaya ikan nila merah agar cepat besar, konsistensi dan kehati-hatian dalam melaksanakan langkah-langkah di atas sangat penting. Tidak lupa, jangan lupakan faktor pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam budidaya ikan nila merah. Selalu perbarui pengetahuan sobat dengan mengikuti pelatihan, membaca literatur, atau berkonsultasi dengan pembudidaya yang sudah berpengalaman untuk memastikan keberhasilan dalam usaha budidaya ikan nila merah.